البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. من أحب أن يقرأ تفضل. Baik. Man yaqra? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mazilna fi safhah kam? Aywa as-salis wal ishrin, sah. Kita masih di muka surat 23. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ar-ru'ya shalihah fi hadhil ummah. Di antara keutamaan umat ini adalah adanya mimpi yang baik pada umat ini. Al-haditsu tasi'u wal ishrun an ummi Kurs al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Dari Ummu Kurs al-Ka'biyah radhiyallahu anha, lam yudrasmuha kama fil isabah. Jadi tidak dikenal memang nama beliau sebagaimana dalam isabah. Wa jahalatus sahabah la tadur ittifaqan kama dzakarahu al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Dan tidak dikenalinya nama sahabat itu tidak membahayakan dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Baik. Fahadihi sahabiyah radhiyallahu anha masyhuratun bil kunyah. Sahabat ini radhiyallahu anha, beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Kurs. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasyirat. Kenabian telah hilang, telah habis. Dan yang tersisa adalah al-mubasyirat. Yaitu apa? Mimpi yang soleh, yang menjadi penggembira atau kabar gembira untuk orang yang dimaksudkan di dalam mimpi tersebut. Baik. Wa hadza yu'tabaru min fadlillahi wa ni'matihi ala hadhil ummah annahu ayyadahum bil mubasyirat. Wal mubasyirat tu'tabaru minan nusrah al ilahiyah. Dan ini termasuk dari kurnia Allah dan kenikmatannya kepada umat ini, yang mana Allah menguatkan mereka dengan mubasyirat, mimpi-mimpi yang bagus yang mendatangkan kegembiraan atau sekaligus memperingatkan dari bahaya yang akan tiba misalkan. Dan ini tentunya termasuk dari pertolongan ilahiyah. Masalan rajulun atau awimra'atun ra'at fil manam au annahu ra'a fil manam anna ahadan anna kalban yanbah alaihi masalan wa hadza kama dzakarahu katsir minal mu'abbirin ay rajulun khasis yurid an yu'dhiyah walakinnahu insyaallah la yu'dhi. Contohnya misalkan ada seorang lelaki atau seorang wanita bermimpi melihat ada seekor anjing yang menggonggong kepadanya. Banyak dari para penakwil mimpi mengatakan ini menunjukkan ada orang yang hina yang ingin mengganggu dia, tapi insya Allah dia tidak akan terganggu, tidak akan berkesan gangguan tadi terhadap dirinya. Au ra'at hayyah, au hadar rajul ra'a hayyatan tadkhul fil bait imma sihran wa imma rajulun sahir au rajulun haqid au hasid. Demikian pula misalkan, yaitu si lelaki ini atau si wanita ini bermimpi melihat ada seekor ular masuk ke rumah.
Maka seringkali maksudnya adalah akan ada gangguan, serangan sihir, atau lelaki atau orang penyihir yang ingin mengirimkan sihirnya, atau gangguan itu datang dari pendengki. Famin ajli dzalika yahtaris. Nah, maka dengan sebab itu orang yang bermimpi boleh berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Ini bantuan dari Allah Ta'ala. Aura'a fil manam hamamah fahada yu'tabaru bisyaratan ayyuladu lahu walad. Atau misalkan mimpi ada burung merpati, misalkan dia mendapatkan burung merpati, ya ini kabar gembira, dia akan mendapatkan anak. Aura'a fil manam annahu hasala ala samakah wa hadha min ashhariha annahu sayasul ala rizqin katsir. Misalkan apa, bermimpi dia mendapatkan ikan. Nah, ini termasuk yang paling famous, paling terkenal. Ini kabar gembira, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Walakinnahu idza kana hadha samak yakuluhu qalilan hadha yadullu ala annahu yahtaju ila badlil malil qalil min ajli tahsilil malil katsir. Tapi apabila di alam mimpi itu dia lihat ikannya sempat menggigit dirinya. Saya dapat ikan tapi lama tergigit sama ikan pula. Nah, ini maknanya seringkali kata para ahli takwil, untuk mendapatkan harta yang banyak tadi dia perlu modal, perlu keluar duit sedikit. Ya memang terkadang apa, tidak ada yang free di dunia ini. Tapi ini semua adalah kabar gembira dari Allah atau peringatan akan adanya perkara-perkara yang perlu diwaspadai. Aura'a annahu yalbasu sauban abiyat wa sauban aswad hada yadullu ala annahu khallata bainal amali sholih wal amali sayyi. Atau dia mimpi misalkan dia melihat dirinya memakai pakaian hitam dan pakaian putih, maka ini peringatan dia mencampur adukkan antara amal soleh dan amal yang buruk agar dia segera memperbaiki diri. Intinya ini adalah nikmat Allah kepada umat ini, tidak membiarkan mereka ditinggalkan tanpa ada bantuan dari alam gaib sama sekali. Alam gaib yaitu dari Allah Ta'ala. Maka masih ada bimbingan berupa mimpi. Tentunya bukan sembarang orang boleh menakwilkan mimpi. Qala rawahu Ibnu Hibban fi sahihi wa sahahul Albani fil Irwa wa qala sahihun li ghairi. Tayyib, qala hafizahullahu taala minal mubasyirati fi hadhil ummah ar-ru'ya shalihah. Tayyib, ba'da dzakarul mubasyirat takallama ala ma'nal mubasyirat. Jadi setelah bab tadi membicarakan tentang mubasyirat, maka si penulis menyebutkan di antara makna mubasyirat pada umat ini. Qala hafizahullahu ta'ala al-haditsus salasun an Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Baik. Hal qad marra bina ma kunyatu. Telah kita lewati belum ya Ubadah bin Samit, kunyahnya apa ya? Ada yang masih ingat atau si jarang ya? Oh ya? Abul Walid, tamam. Abul Walid. Baik. Abul Walid Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu an. Tamam. Allahumma barik. Qal annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ubadah ibnu Samit bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Ara'aita akhbirni. Berilah saya kabar tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan, mereka akan memperolehi kegembiraan, busyra, kegembiraan atau kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Faqal laqad sa'altani an syai' ma sa'alani anhu ahadun min ummati. Maka beliau mengatakan, Nabi menjawab, sungguh
demi Allah, engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu perkara yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun dari umatku, au ahadun qablak, atau seorang pun sebelummu. Qala tilka ru'ya salihah yaraha rajulus salih au turalah. Kegembiraan di dunia itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seseorang. As-salih, orang yang saleh, au turalah, atau diperlihatkan kepada dirinya. Tayyib, hada makna lahumul busyra fil hayati dunya. Mereka mendapatkan kegembiraan di dalam kehidupan dunia. Tayyib, hada juz'un min ma'anil ayat. Ini satu bagian dari makna-makna ayat. Wala syakka annal busyra awsa' min dzalik. Dan tiada keraguan bahwasanya kabar gembira itu lebih luas dari itu. Fal Qur'anu was sunnah mali'ani bil busyra. Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan kabar gembira untuk orang-orang yang baik tentunya. Litubasyshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Agar engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan engkau memberikan peringatan kepada kaum yang sangat membangkang. Baik. Jadi dalil-dalil penuh dengan kabar gembira juga dalam kehidupan dunia. Wa min dzalika ar-ru'ya shalihah, termasuk dari kabar gembira di dunia juga mimpi-mimpi yang baik. Amal busra fil akhirah madza? Kalau kabar gembira di akhir apa? Baik. Nah, ya. Iya, masuk ke dalam surga. Baik. Yubasyiruhum rabbuhum birahmatin, yaitu Rabb mereka memberikan kabar gembira mereka dengan rahmat. Dan a'zamur rahmah adalah surga. Kama qala ta'ala aidan, busyrakumul jannat. Busyrakumul yauma jannat. Kegembiraan untuk kalian pada hari ini adalah surga. Jadi tentu kabar gembira di akhirat itu berupa surga dengan segala perinciannya dan juga kegembiraan yang paling besar. Hal azidukum, maukah kalian untuk aku tambahi? Maka di akhir hadis Allah Ta'ala mengatakan apa? Ridha'i lam la aghdab lan aghdaba alaikum ba'dal yaum abada. Yaitu keridhaanku. Aku tidak akan marah kepada kalian setelah hari ini selama-lamanya. Itu kegembiraan yang sangat besar tentunya. Kabar gembira yang sangat besar. Di samping melihat indahnya wajah Allah. Tapi syaratnya apa di sini? As-shalih. Wa laisa fihi mafhumul mukhalafah. Ar-rajulus salih idan imra'atun salihah la tadkhul fi hadzal hadits la laisa kadzalik. Walakinna hadza min babit taghlib. Jadi dalam hadis ini ar-rajulus salih, mimpi yang baik yang dilihat lelaki yang saleh, ini bukan memiliki mafhumul mukhalafah. Berarti wanita salihah masuk di sini, bukan demikian. Tetapi ini Nabi menggunakan pola apa? Kharaja makhrajal ghalib, yaitu kebiasaan yang diajak bicara langsung adalah para lelakinya, mimbabit taglib, yang dominan adalah para lelaki. Baik. Al hadits rawahu Ahmad wa sahahu Albani fi silsilatis sahihah. Qala hafizahullahu taala fadlus sahabati ala hadil ummah. Baik. Hal hada mukarrar? As-sahabah radhiyallahu anhum. Keutamaan sahabat di atas umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu ashabi jami'il anbiya. Para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum itu adalah lebih utama daripada para sahabat nabi-nabi yang lain. Falamma kanu fi hadil ummah sara fi dhimni fadli hadil ummah ala sairil umam. Tatkala para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di dalam umat ini, maka jadilah ini termasuk dalam kandungan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lain.
fi hadil ummah Abu Bakr As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa kadzalika Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas wa Khalid bin Walid wa ma ila dzalik. Yaitu apa? Di umat ini ada sahabat-sahabat terkemuka seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, demikian pula Ibnu Abbas, Khalid ibn Walid dan yang lainnya. Alladzina lam yakunu fil umamis sabiqah, yang mana orang seperti mereka tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Baik. Qala Al-Hasanul Basri, iya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, siqatun faqihun imam. Baik. Rumiyah bitadlis, walaupun ya tertuduh tadlis juga, tapi secara umum beliau imam faqih rabbani. Baik. Wa qad ja'a rajulun ila Muhammad bin Sirin al-masyhur bimada bi ta'birir ru'ya. Qara'aitu fil manam anna rajulan uryanan yaqifu 'alal masbalah wa yutabbilu ad-duf famada makna. Ada seorang lelaki datang kepada Imam Muhammad bin Sirin yang terkenal dengan apa? Takwil mimpi, itu ahli takwil mimpi. Maka yaitu dia mengatakan, saya melihat di alam mimpi ada seorang lelaki yang telanjang, tidak pakai pakaian, berdiri di atas tempat sampah, dan dia dalam keadaan menabuh duf, mungkin apa semacam gendang dan semacam itu rebana. Maka maknanya apa? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, innama huwa Al-Hasanul Basri. Dia ini adalah Al-Hasanul Basri. Kaunuhu uryanan yadullu ala ikhlasih. Dia telanjang itu menunjukkan dia ikhlas, betul-betul mutajarridun lillah, murni untuk Allah Ta'ala. Yaqifu alal masbalah ala hadi dunyad dani'ah. Dia berdiri di atas tempat sampah, yaitu beliau menginjak seluruh urusan dunia yang hina ini, yaitu beliau orang yang zuhud. Yutabil yadullu ala annahu yungdirun nasa min mafasidid dunya wa fitnatiha. Dalam keadaan menabuh gendang, menabuh rebana, maksudnya adalah beliau senantiasa memperingatkan umat manusia dari fitnah-fitnah dan kerusakan dunia. Ini diantara keutamaan Al-Hasanul Basri. Thayyib, madza qala Al-Hasanul Basri fi majlis. Di dalam suatu majlis, Al-Hasanul Basri mengatakan, wa dzakara ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebut-nyebut para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Hasanul Basri rawaan adadin minas sahabah minhum man Anas bin Malik. Al-Hasanul Basri meriwayatkan dari sejumlah sahabat, di antaranya adalah Anas bin Malik, wa aidan rawaan Jabir bin Samurah, wa aidan rawaan Ma'qil bin Yasar, wa ama'an Abi Hurairah au Ma'qil bin Sinan bait. Adapun kalau riwayat beliau dari Abu Hurairah ataupun Ma'qil bin Sinan, maka ini jauh, dikatakan itu adalah tadlis beliau. Baik. Tapi secara umum beliau jumpa sejumlah sahabat. Faqal ulaika ashabu Muhammad. Beliau mengatakan mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil ummati quluba. Mereka adalah orang yang hatinya paling baik di umat ini. Abar, paling baik, paling berbakti. Albir kama dzakarahul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ismun jami'un likulli khair. Kama fi kitabih Ar-Risalati Tabukiyah. Albir, kebajikan, secara definisinya adalah sebuah nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Itulah bir, kata Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ar-Risalatu Tabukiyah. Maka para sahabat adalah orang yang hatinya paling baik di umat ini. Wa a'maqaha ilma, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, paling sedikit membeban-bebani diri. Tayyib. Yad'u biqadri ma yastati biduni taklifi ma la yutaq wa taklifi ma la yakunu minas syariah. Mereka berdakwah ke jalan Allah sesuai dengan yang dimampui. Tidak perlu membebani diri dengan sesuatu yang tidak dimampui, dan tidak perlu memberat-beratkan diri dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah.
qaumun ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyyih. Mereka adalah sekelompok orang, kaum jamaah, sekelompok orang yang telah dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk menyertai nabinya, wa iqamati dinih, dan menegakkan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, maka hendaknya kalian menyerupakan diri dengan akhlak-akhlak mereka dan jalan-jalan mereka. Naam. Fa illam takunu minhum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalaupun kalian tidak semisal dengan mereka, ya kita tak mampu semisal dengan mereka, tapi paling tidak serupakan diri dengan mereka. Berusaha mengikuti jalan mereka. Karena menyerupakan diri dengan orang-orang yang mulia itu keberuntungan. Daripada apa, malah sengaja menyamakan diri dengan Hitler atau dengan apa misalkan Fir'aun atau yang buruk-buruk, ini sangat jahil seperti itu. Tapi tiru akhlaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah ataupun yang lainnya dari orang-orang yang mulia itu. Fa innahum kanu wa rabbil ka'bati alal hudal mustaqim, karena mereka itu dahulu kala tanpa ada mafhum mukhalafah, setelah itu buruk, bukan, tapi ya memang itu generasi mereka dahulunya, mereka itu demi Rabbul Ka'bah alal hudal mustaqim, berada di atas petunjuk yang lurus. Rawah Ajuri fi syariah. Baik. Wa hadza qaribun min kalam Amiril Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, alladzi akhrajahu Abu Dawud wal Ajuri aidan. Ini mirip kan ya dengan kalam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan beliau dan Ajuri tentang para sahabat itu. Kanu aqallaha taqallufan wa amaqaha ilman wa bibasarin nafidin kafu ila akhiril kalam. Kata Umar bin Abdul Aziz itu, para sahabat mereka adalah yang paling sedikit membebani diri dan paling mendalam ilmunya, dan mereka menahan diri itu adalah dengan ilmu yang sangat mendalam. Fama fauqahum muhassir wa madunahum muqassir, yang melampaui mereka maka dia akan letih dan patah. Yang lebih rendah dari mereka, yaitu meremehkan jalan mereka, maka berarti dia bersikap kurang. Wa kanu la'ala hudam mustaqim, dan para sahabat itu ada di atas petunjuk yang lurus. Baik, ilahuna wallahu a'lam.